Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya William, perwakilan dari Sepuli P1. Tim kami terdiri dari 3 orang, Variani Gracia sebagai ketua tim, Aditya Leonardi Adidrisi, dan saya sendiri. Hari ini kami akan membawakan presentasi dengan judul Analisis Fenomena Sosial Selama Pembelajaran Daring kelas Sepuli P1 SMA Gebala Baik Pontianak. Tujuan dari presentasi kami adalah untuk mengetahui dari fenomena sosial pembelajaran daring terhadap murid di kelas kami. Hari ini saya akan dibantu oleh Aditya Leonardi Adidisi untuk menampilkan slide presentasi kami. Pertama-tama, mari kita membahas tentang pengertian atas dari fenomena sosial itu sendiri. Fenomena berasal dari kata phenomenon di bahasa Yunani yang memiliki artian sebagai gejala. Sedangkan fenomena sosial berarti gejala atau peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat yang dilakukan karena adanya bentuk perubahan sosial yang diakibatkan dari lingkungan masyarakat itu sendiri, sehingga terbentuklah berbagai fenomena yang menghasilkan dampak positif maupun negatif. Dalam konteks ini, penyebab terjadinya fenomena pembelajaran daring diakibatkan karena adanya pandemi dari virus COVID-19. COVID-19 sendiri pertama kali masuk ke Indonesia pada pertengahan Februari 2020 dan mulai teridentifikasi peningkatannya pada akhir Februari. Sejak terkonfirmasinya beberapa kasus orang yang terpapar, pemerintahan mengeluarkan peraturan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar selama 2 minggu, yang rencananya berakhir di pertengahan bulan Maret 2020. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang positif COVID-19 mengalami peningkatan drastis, hingga negara sempat mengumumkan penerapan pembatasan sosial berskala besar. Dikarenakan terjadinya kegiatan belajar mengajar tidak adanya tanda-tanda yang memungkinkan untuk tatap muka dilakukan dalam waktu dekat. Maka dibuatlah sistem belajar secara daring untuk memutuskan rantai-rantai penyebaran virus. Pembelajaran daring juga tetap berlanjut hingga saat ini, yaitu pada akhir April 2021. Memang beberapa sekolah sudah mulai beradaptasi kembali dan melangsungkan kegiatan tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, tetapi keadaan belum sepenuhnya pulih. Meskipun ditargetkan akan normal pada tahun ajaran 2021-2022 setelah seluruh tenaga pendidikan telah divaksin. Fenomena sosial ini tentu saja mengakibatkan banyak sekali perubahan di masyarakat, sehingga memunculkan berbagai dampak positif maupun negatif. Untuk menganalisis dampak-dampak yang mungkin saja dialami oleh pelajar, kami telah melakukan survei berbasis angket pada seluruh siswa di kelas 10 IP1. Pertanyaan pertama yang kami ajukan kepada responden adalah mengenai perasaan mereka selama menjalankan pembelajaran daring. Mayoritas responden sebanyak 35,5% yang terdiri dari 11 orang. Mereka merasa bahwa pembelajaran daring melelahkan bagi mereka. Namun ternyata sebanyak 29% atau setara dengan 9 orang responden justru merasa tertarik dengan pembelajaran mengajar secara daring. Selain itu, sebanyak 22,6% responden yang setara dengan 7 orang merasa bosan selama pembelajaran tanpa tatap muka. Dan terakhir, sebanyak 12,9 responden setara dengan 4 orang merasa senang dengan diadakannya kegiatan mengajar dengan konsep seperti ini. Selanjutnya, kami mengajukan pertanyaan menyangkut tingkat kefokusan para siswa. Mayoritas responden yang terdiri dari 48,4%, setara dengan 15 siswa, memilih fokus saat pembelajaran berlangsung. Sedangkan 45,2 atau setara dengan 14 siswa merasa kurang fokus pada pembelajaran. Juga 6,4 siswa, yaitu sebanyak 2 orang, sangat tidak fokus dalam menjalani daring. Hasilnya cukup mengejutkan kami karena tidak ada satupun yang memilih sangat fokus. Untuk slide ketiga ini, kami menanyakan bagaimana kejelasan guru dalam menyampaikan materi, dan kami memperoleh hasil sebagai berikut. 64,5% berpendapat menerima materi dengan baik,
25,8% merasa kurang baik dalam penerimaan materi. 6,4% menerima materi dengan sangat baik, dan sisanya berpendapat penyampaian materinya buruk. Selain dari kegiatan belajar mengajar, kami juga mengkaji dari aspek kesehatan. 51,6% merasa tidak ada gangguan kesehatan yang dialami. 22,6% merasakan sakit kepala. 12,9% mengalami stres. 9,7% mengalami gangguan penglihatan, dan 3,2% mengalami nyeri punggung. Kami juga mengsurvei mata pelajaran yang sulit dimengerti selama proses pembelajaran daring. 64,5% setuju matematika merupakan pelajaran yang paling sulit selama belajar di rumah. Untuk pelajaran PJOK, bahasa Inggris, dan pendidikan agama Katolik, yaitu memiliki presentase yang sama, yaitu 9,7%. Dan untuk sejarah dan geografi juga memiliki presentase yang sama, yaitu 3,2%. Dari analisis yang kami lakukan terhadap seluruh siswa di 10IP1, dapat kami simpulkan bahwa fenomena sosial selama pembelajaran daring sangat berpengaruh besar terhadap proses pembelajaran para siswa, baik dalam proses belajar itu sendiri hingga gangguan kesehatan. Namun ada pula dampak positif dari kasus ini, yaitu terciptanya dan terlaksanakannya social distancing dengan baik. Kita juga lebih mudah memonitor kesehatan dengan mengurangi mobilitas dan interaksi, sedangkan dampak yang ditimbulkan dan selain dari gangguan kesehatan adalah besar pengeluaran untuk pembelian kuota internet, juga berkurangnya antusias dan konsentrasi siswa dalam menghadapi pembelajaran. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak.